Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rais Said, saya ada perwakilan dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan demokan ya, jelaskan hasil proyek kami dengan judul Hoax News Detection. Jadi website pendeteksi berita ya, apakah dia hoax atau real dengan hanya memasukkan URL atau link dari berita tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan atau demokan di localhost. Sebenarnya kami berhasil hosting ya. Hanya saja ada beberapa feature yang tidak berjalan dengan lancar karena kita gunakan hostingan gratis. Jadi sebagai bukti bahwa di localhost website kami ini berjalan dengan lancar, maka ya video ini dibuat. Jadi contohnya di sini saya mau masukkan suatu URL, contohnya ini. Saya punya URL ini, lalu saya klik predict atau search di sini. Nah, sistem kami ini otomatis akan mengambil gambar ya, thumbnailnya, gambar dari URL yang kita inputkan tadi atau website yang kita inputkan tadi, lalu ada judulnya, lalu ada teks atau deskripsi dari beritanya. Ya, karena sistem kami ini dia prediksi berdasarkan teks atau kalimat atau huruf yang berada di website yang kita inputkan. Jadi hasil prediksinya di sini real 80% ya. Kita bisa going back. Jadi contohnya misalnya saya juga punya URL ini, punya berita heboh kiamat 2012. Jadi saya tinggal copy yang ini, copy, pastikan di sini, kita search. Siapa yang 2012 adalah berita hoax. Sini hasilnya itu hoax ya, unidentified. Kalau kita bisa klik selengkapnya, kalau kita klik selengkapnya dia akan ke berita atau URL yang kita inputkan tadi tentunya. Lalu kita juga punya dark mode, bisa menggunakan dark mode. Saya bisa back di sini. Lalu bagaimana misalnya website yang kita inputkan itu teksnya hanya sedikit, contohnya Newsia di sini ya. Newsia, predict. Ya di sini website kami akan menampilkan informasi invalid ya, karena huruf yang ada di Newsia itu kurang dari 1000 ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena kan kami memprediksi berdasarkan teks yang ada di websitenya. Jadi kalau misalnya informasinya sedikit atau kurang dari 1000, tentunya hasil prediksinya bakal tidak akurat ya, dan kami tidak ingin menampilkan hasil yang tidak akurat, maka kita batasi minimal 1000 teks yang ada di website yang ingin diprediksi ya. Lalu kita juga punya halaman newsfeed, ada halaman home, lalu kita punya halaman newsfeed. Nah, di halaman newsfeed ini kita gunakan news API. Jadi dia akan menampilkan 9 berita real, 9 berita di mana 5 real dan 4 fake. Nah, karena kita menggunakan news API, jadi kita mengambil 80 data dari seluruh dunia, jadi 80 berita ya menggunakan news API. Lalu sistem kami otomatis akan prediksi dan hasilnya, jadi hasilnya akan 5 real dan 4 fake akan ditampilkan di halaman ini. Jadi bisa dilihat di sini kita mengambil sini baru 20 data, sudah berhenti. Nah, berarti bisa dilihat di sini akan ada 5 real dan perfect. Jadi kita hitung di sini 1 real, 2 3 4, 5 real, lalu ada fake 1 2 3 4 fake ya. Jadi dia tidak akan mengambil 80 data, jadi kalau sudah ditemukan 5 real dan perfect, otomatis sistemnya tidak akan ambil lagi beritanya dan tidak akan prediksi lagi tentunya. Nah, di sini kan kita gunakan news API, halaman ini tentunya akan berubah setiap jam atau setiap harinya, dan hasil prediksinya juga tentunya akan berubah-ubah setiap saat ya. Di sini kita punya judul, ada source-nya dari BBC News, lalu ada link, ada deskripsi, dan ada prediksi dan kapan dipublishnya. Di sini kalau saya news, klik linknya akan ke arah beritanya. Nah, oke. Bisa dilihat mode juga. Lalu ada halaman about us. Di halaman ini akan ditampilkan apa itu berita hoax, apa itu dari mana datangnya, apa yang bisa kita lakukan. Lalu ada nama-nama tim kami. Jadi ada saya, Jalu, Umar, Jumadil, Iksan, Mufti, Bob, dan Fadli Sandi. Lalu di sini juga ada hasilnya, bisa dilihat di sini GitHub kami. Ini. Lalu kalau saya contohkan ini ya, ini hasil yang contoh hasil kita berhasil hosting. Nah, di halaman newsfeed sebenarnya dengan about us berjalan dengan lancar, hanya saja di halaman home ketika misalnya saya inputkan akan ada error, internet server error, karena ternyata ketika kita mencari informasi bahwa kalau kita gunakan akun gratis di Python Anywhere, dia tidak bisa mengakses banyak berita ya, banyak URL. Jadi kan sini kita ingin ke URL ini, lalu kita ambil informasinya dan predik. Ternyata di Python Anywhere itu tidak semuanya berita bisa dia kunjungi ya, dan ambil informasinya. Jadi ya error seperti tadi, hanya saja di localhost berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.